Kemungkinan besar gajah yang digunakan oleh Abraha yang bernama Mahmud adalah spesies Loxodonta africana atau gajah Afrika. Spesies ini berukuran lebih besar daripada gajah Asia. Tinggi gajah Afrika bisa mencapai 3,2 sampai 4 meter dengan berat mencapai 3,5 ton. Namun, berdasarkan sebuah laporan, pernah ada gajah semak Afrika yang mempunyai berat badan 12 ton. Sebuah komunitas pecinta alam liar, Wild Ark, pernah mendokumentasikan gajah jantan atau lebih dikenal dengan sebutan tusker yang sangat besar pada tahun 2017. Nah, ngomong-ngomong, tusker sendiri adalah sebutan untuk gajah jantan yang memiliki gading yang sangat besar dan panjang, bahkan nyaris menyentuh tanah. Menurut informasi resmi di situsnya, bahwa hewan ini hanya tersisa 18 ekor saja sejak berita itu dipublis. Hingga sekarang, Bang Min belum mendapatkan bagaimana nasib ke-18 ekor gajah tersebut. Alasan perburuan liar menjadi penyebab utama kepunahan mereka. Nah, berangkat dari fakta itu, Bang Ning sangat percaya bahwa gajah yang dikirim oleh Negus ke Abraha di Yaman adalah gajah Afrika jenis ini. Dengan populasi mereka yang masih baik kala itu, ditambah lagi iklim yang masih natural, tidak seperti sekarang yang pencemaran lingkungan dan keserakahan manusia merajalela, jadi sangat memungkinkan bahwa ukuran gajah bisa saja lebih besar dari ukuran yang dapat kita temukan saat ini. Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ukuran gajah yang optimal tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetiknya saja, melainkan juga faktor lingkungan atau habitat hidupnya. Terkait penamaan Mahmud, si gajah Abraha tersebut, belum bisa dilacak siapa yang memberikan nama itu. Namun terdapat beberapa kemungkinan yang bisa kita jadikan alternatif. Kemungkinan pertama, pemberian nama Mahmud adalah lajah bahasa Arab dan bukan nama asli dari gajah itu. Bisa jadi nama tersebut diberikan oleh orang Arab kepada gajah besar itu. Hal ini agaknya serupa dengan penamaan gereja Al-Qulis yang diinisiasi oleh orang-orang Arab karena merujuk pada kata qalansuah atau peci mereka yang hampir jatuh karena menengadah dan terpana melihat tinggi dan indahnya gereja itu. Pemberian nama Mahmud sendiri barangkali karena sikapnya yang tidak mau menyerang kota Mekah dan mendekam di tanah, seolah menginstruksikan gajah-gajah lainnya untuk tidak ikut menyerang Ka'bah sebagaimana dikemukakan oleh Wahab ibnu Mudabbih. Kemungkinan kedua, bahwa kata Mahmud adalah nama gajah itu sendiri. Kita dapat melihat bahwa percakapan antara Abdul Muthalib dan Abraha ketika di Al-Maghmis difasilitasi oleh penerjemah. Ini menunjukkan bahwa Abraha dan masyarakat Arab kala itu menggunakan bahasa yang berbeda. Bisa jadi nama Mahmud merupakan bentuk kata serapan dari bahasa yang digunakan Raja Negus. Kemungkinan Abraha atau Negus memberi nama gajah itu dengan sebutan Mahmud. Lalu, karena perbedaan aksen atau lajah, orang-orang Arab menyebutnya dengan sebutan Mahmud. Contohnya seperti kata Pakistan dalam pengucapan Arab dibaca Pakistan, Indonesia dibaca Indonesia, Inggris dibaca Injilizi. Sejauh pengamatan Bang Min bahwa penamaan gajah Mahmud terjadi setidaknya pada abad ke-6 Masehi, sementara istilah Mahmud sendiri pada tahun 1796 oleh ilmuwan asal Inggris bernama George Wilhelm Steller. Mahmud sendiri berasal dari bahasa Rusia kuno yaitu Mamon yang berarti gajah besar. Dalam bahasa Indonesia, pengucapan nama ini adalah Mamut. Bisa jadi kata Mamut yang diinisiasi oleh George ini terinspirasi dari kata Mahmud sang gajah Abraha. Ini bisa saja terjadi karena kisah Abraha yang menyerang Mekah ini tidak hanya diketahui oleh umat muslim sendiri, namun juga diketahui dalam lintas budaya dunia. Apalagi kejadian ini berhubungan dengan salah satu kerajaan terbesar di dunia kala itu, yaitu Kerajaan Aksum. Para arkeolog ikut turun tangan untuk meneliti sejarah ini dengan mengidentifikasi berbagai peninggalan yang bisa saja masih tertinggal. Di antaranya pada tahun 1951 pada ekspedisi arkeologi Prancis Saudi Najran yang menghubungkan ribuan ukiran dan prasasti batu. Yang paling menarik adalah ukiran 3 gambar gajah lengkap dengan pelatihnya. Ukiran ini dikaitkan dengan pasukan gajah Abraha kala itu. Ukiran serupa juga ditemukan oleh J. Dayton pada tahun 1960-an di Wadi Al-Qura, sebelah utara Madinah.
Dugaan bahwa gambar tersebut merujuk kepada pasukan Gajah Abraha karena masyarakat Arab tentu tidak mengenal bentuk hewan ini, karena spesies gajah tidak ada di semenanjung Arab sejak 200.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Dari kisah Abraha ini, kita tentu mengetahui bahwa gajah bisa dilatih meskipun ia termasuk dalam kategori hewan liar. Pertanyaannya, kenapa bisa? Jawabannya dapat kita temukan dari hasil riset yang terbit dalam jurnal Current Biology yang dilakukan Richard Bryan dan Anna Smith dari Universitas St. Andrew. Dalam studi tersebut terungkap bahwa gajah bisa memahami instruksi gerak tubuh dengan cepat. Hal ini seperti kata Bryan dalam laman Life Science bahwa gajah Afrika itu bisa mengerti perintah spontan, seperti tunjukkan jari meskipun tanpa pernah dilatih sebelumnya. Kemampuan untuk memahami gerak tubuh ini tidak hanya milik manusia, tapi juga berkembang di dunia hewan. Jika dapat dihubungkan dengan teori Bloom, tingkatan kognitif manusia terdiri dari C1 yaitu mengetahui hingga C6 yakni mencipta. Setidaknya gajah adalah hewan yang berpotensi memiliki tingkat berpikir di C2 yakni memahami. Kemampuan gajah mengikuti petunjuk diperkirakan berasal dari kebiasaan hidup bersosialisasi. Gajah hidup dalam kelompok besar menunjukkan perilaku dan emosi, termasuk menandai kuburan anggota kelompok dan meratapi kematian gajah lainnya. Gajah juga mampu mengenali diri mereka di depan cermin, perilaku yang menunjukkan hewan itu punya kemampuan sosial dan empati. Seperti manusia, gajah hidup dalam lingkungan yang kompleks di mana dukungan, empati, dan bantuan satu sama lain bisa membantu untuk bertahan hidup. Coba kita flashback di video part 1 ketika pasukan Abraha hendak maju menyerang kota Mekah. Nufel, sang pemuka suku Khas'am, memberikan perintah kepada Mahmud si gajah Abraha untuk berhenti. Gajah tersebut menuruti perintah Nufel dan bahkan menolak arahan pelatihnya sendiri. Bang Min cukup yakin bahwa tindakan Mahmud atau si gajah Abraha ini adalah bentuk dari kemampuan sosial dan empatinya terhadap berbagai pengalaman perang seperti pembunuhan dan penganiayaan yang telah disaksikan oleh gajah tersebut. Khususnya saat penghadangan parade pasukan Abraha oleh banyak suku Arab sebelum tiba di Al-Makhnis, dan kita ketahui bahwa penghadangan tersebut gagal. Sangat memungkinkan juga bahwa Mahmud berempati kepada Nufel yang ditawan oleh pasukan Abraha kala itu, sehingga memilih untuk menuruti perintah Nufel untuk tidak menyerang Mekah. Kemungkinan lainnya, penolakan gajah Abraha yang enggan masuk ke kota Mekah disebabkan oleh indera gajah yang tajam dalam mendeteksi bencana. Salah satu penelitian yang mencatat perilaku gajah sebelum bencana adalah studi yang dilakukan oleh Dr. Rahel Grant yang mengamati perilaku hewan termasuk gajah sebelum tsunami 2004 di Samudra Hindia. Penelitian ini menunjukkan bahwa gajah dan beberapa hewan lainnya menunjukkan tanda ketidakstabilan dan berperilaku mengungsi ke tempat yang lebih tinggi sebelum bencana terjadi. Kemampuan ini dinamakan respon instingtif terhadap perubahan lingkungan atau gelombang suara. Karena kemampuan pendengaran gajah yang sangat baik, gajah mampu mendengar frekuensi rendah yang tidak dapat didengar oleh manusia. Namun, yang jelas dan kita yakini bersama bahwa penolakan gajah untuk masuk menyerang bersama pasukan Abraha adalah bentuk dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrah yang dapat kita ambil dari kisah tentara gajah ini adalah hendaknya kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melakukan apa saja, baik melalui hukum sebab akibat yang telah lumrah diketahui manusia maupun di luar hukum-hukum tersebut. Di dalam kehidupan, kita terkadang sudah merencanakan suatu perbuatan dengan sangat teliti dan menduga hasil yang hampir pasti, tetapi hasil yang diperoleh malah di luar dugaan. Allah adalah Rabbul Alamin, pemelihara alam semesta. Dia yang telah memberikan kebebasan kepada kita, membiarkan kita untuk melakukan apa saja yang kita kehendaki sejauh tidak melanggar batas dan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang sesungguhnya,
batasan-batasan tersebut adalah hal yang terbaik bagi diri kita. Maka jika batasan itu terganggu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun tangan dan mencegahnya dengan cara yang tidak pernah bisa kita duga. Selain itu, kita wajib untuk memperlakukan hewan dengan baik. Kita sering mengatakan bahwa hewan A itu jahat, hewan B itu baik, bla 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 bla. Tapi faktanya yang sebenarnya jahat dan serakah adalah hewan yang bisa berbicara, yaitu kita, manusia. Kitalah yang telah merusak, mengganggu, dan mengeksploitasi mereka, bahkan sampai punah. Ulah manusia merupakan perbuatan buruk dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Sesungguhnya tidak ada perbuatan buruk yang akan berakhir bahagia. Kalaupun ada, dia hanya sementara dan akan menggerogoti hidup kita. Jadi, jangan sampai kita mencontoh perangai Abrahah yang digambarkan Al-Quran dengan kata kaidah, yaitu memiliki niat jahat dan terselubung ketika hendak meraih atau mencapai sesuatu. Berusahalah dengan usaha yang terbaik dan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya, kita bisa menyembunyikan niat jahat dari manusia, tapi tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang gajah dalam sudut pandang yang lebih luas. Bang Min sudah semaksimal mungkin untuk memberikan informasi secara ilmiah. Jadi jika kalian suka dan mungkin ada kesalahan informasi dalam video ini, mohon masukan teman-teman dengan meninggalkan pesan di kolom komentar sebagai upaya perbaikan di masa mendatang. Terus dukung channel ini untuk berkembang dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya tentang dunia seputar hewan. Terima kasih untuk 4 subscriber yang telah mendukung channel ini sebelum video ini dirilis. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menonton channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.